semua pembangunan yang identik dengan karya Anies Baswedan, yaitu Jakarta International Stadium dan bahkan juga sirkuit Formula E, identik dengan ambruk. Apakah ini adalah kode alam ya? Kode alam Anies Baswedan akan ambruk di 2024? Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, pasti semua tahulah kalau JIS itu identik dengan Anies Baswedan dan juga Formula E. Bahkan pembangunannya JIS diperkirakan mencapai 4 triliun lebih dan sering dibangga-banggakan Anies Baswedan. Bahkan Anies Baswedan menyebut ini adalah mahakarya. Wow, mahakarya. Tetapi baru grand launching saja sudah ambruk. Bahkan pemilihan grand launchingnya pun mempunyai tanda tanya yang sangat besar, yaitu tanggal 24. Apakah itu simbol pilpres di tahun 2024? Tetapi lagi-lagi ambruk. Saya juga ingat pada saat kemarin, yaitu tribun sirkuit Formula E juga ambruk. Padahal tanggal 4 Juni akan dimulai perlombaan Formula E, tetapi tanggal 28 Mei ambruk. Dan ini terulang lagi. Ada apa ini? Apakah ini adalah kode alam ya? Kode alam Anies Baswedan akan ambruk di 2024? Ya, kita tidak tahu lah. Tetapi semua pembangunan yang identik dengan karya Anies Baswedan, yaitu Jakarta International Stadium dan bahkan juga sirkuit Formula E, identik dengan ambruk. Bahkan Denny Siregar juga mengomentari lah kemarin JIS yang ambruk saat grand launching. Pagar JIS gua dengar dirancang khusus dari beton asal Madagaskar yang terkuat, besi dari Lutiania yang khusus untuk tiang pancang gedung tinggi. Bahkan palu Thor saja tidak bisa merusak pagar. Pagar itu bukan rubuh, dia hanya sembah sujud pada gubernur rasa presiden semesta alam. Wow, ledekannya gak main-main. Kita lihat komentarnya ya. Pagar pun sujud berjamaah pada gubernur seiman. Tenang, ada anggaran. Nah, jangan-jangan setelah penyangga tribun roboh, pasti juga ada anggaran bertambah ya, jelas untuk memperbaiki. Pasti jelas diperbaiki lah, pasti juga akan ada anggaran lagi. Ini dari Nanas. Pagar roboh itu sebagai syarat. Robohkan kesombongan dan kebohongan kamu. Beruntung hati ini bukan buatan Anies Baswedan, karena pasti hancur seperti pagar JIS ketika kamu singgahi. Dan tidak hanya itu saja, Denny Siregar mengomentari JIS tersebut. Nah ini, nambah lagi gelarnya, One Ambruk. Masih untung belum One Ambrol. No comment, takut ambruk. Bikin stadion sama semangat aja udah ambruk. Gimana didudukin supporter? Jangan-jangan beneran ambruk dianya, saking keberatan gelar yang disandangnya. Ini bahkan sampai saat ini pagar masih trending juga ya. Coba kita lihat pagar. Wah, pagar ambruk. Memang sungguh di luar dugaan ya. Pagar JIS ambruk, padahal biayanya untuk pembangunan Jakarta International Stadium ini tidak main-main, yaitu 4 triliun lebih. Jadi ada tanda tanya yang sangat besar sekali. Kenapa ambruk? Ini seharusnya ada audit lah. Audit dari tim independen lah, yaitu untuk mengaudit ini. Karena biayanya sangat fantastis. Itu 4 triliun itu bisa membangun jembatan Suramadu. Bayangkan 4 triliun jika dibangun jembatan Bali ke Jawa. Kemungkinan akan keren sekali, bisa bermanfaat untuk semua orang. Oke, untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak meminta kualitas sarana dan prasarana di Jakarta International Stadium JIS diperiksa menyeluruh menyusul insiden ambruknya pagar pembatas tribun penonton saat baru diresmikan perdana pada Minggu 24 Juli yang lalu. Rusaknya tembok pembatas penonton saat pertandingan JIS menimbulkan tanda tanya besar. Penyebabnya perlu diteliti. Apakah menyangkut kualitas bangunan, kata Gilbert di Jakarta pada Senin 25 Juli 2022. Politikus PDI Perjuangan itu juga meminta adanya audit atau pemeriksaan menyeluruh sebelum serah terima dari pemborong proyek. Sebaiknya jangan terlalu sesumbar mengucapkan mahakarya karena pagarnya saja roboh dengan sedikit gangguan. Lebih baik periksa total kualitas pekerjaan stadion, ucap Gilbert.
Anggota Komisi B DPRD DKI itu juga mengkaitkan robohnya sebagian pagar tribun itu dengan biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan JIS yang mencapai 4,5 triliun. Adapun 80% dari dana itu lanjut dia dikucurkan pemerintah pusat melalui Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional PEN. Biaya yang dikeluarkan untuk JIS sekitar 4,5 triliun dengan bantuan pusat sebesar 80% karena hampir mangkrak. Tentunya siapapun tidak ingin kualitas JIS abal-abal, baru sedikit gangguan sudah rusak, ucapnya. Sebelumnya, pagar tribun penonton sebelah utara ambruk sebagian sekitar pukul 17.40 waktu Indonesia bagian Barat saat pertunjukan musik atau sesaat sebelum laga persahabatan Persija melawan Konburi dari Thailand dimulai. Tidak ada korban jiwa atau luka dalam insiden saat peresmian perdana JIS itu, dan pertandingan persahabatan antar klub itu kemudian tetap berlanjut. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan insiden itu terjadi karena tingginya semangat Jackmania mendukung Persija dalam melawan Konburi FC. Kemudian soal pagar, saya rasa semangatnya luar biasa tinggi dan ini kali pertama digunakan, kata Anies di JIS Jakarta Utara pada Minggu 24 Juli. Ia menyebut robohnya pagar pembatas itu sebagai bagian dari proses pembelajaran dan mengibaratkan insiden itu dengan pertumbuhan gigi. Kalau analoginya itu growing pain. Growing pain itu tumbuh gigi. Kalau gigi tumbuh itu dokter tidak akan bilang itu penyakit, tapi proses alami, sebuah pertumbuhan. Sama seperti ini bagian dari proses alami, ucapnya. Bahkan juga diketahui pada waktu itu saat pembangunan grandstand atau tribun penonton sirkuit Formula E Jakarta di Ancol sedang dikebut badai justru menerjang. Atap tribun lantas porak-poranda dan menambah waktu untuk perbaikan dan melanjutkan pembangunan. Di sisi lain, hanya tinggal sepekan lagi pembangunan sirkuit harus rampung sebelum balapan mobil listrik Formula E akan digelar Jakarta pada 4 Juni 2022 mendatang. Namun meski begitu, waktu sudah mepet, sudah seharian atap ambruk tersebut justru tidak langsung dibenahi. Sejak roboh pada Jumat 27 Mei 2022 sampai hari ini Sabtu 28 Mei 2022 petang, belum tampak ada perbaikan yang berarti. Berdasarkan pantauan wartawan tribunjakarta.com, di lokasi pada Sabtu petang, atap tribun sirkuit Formula E masih ambruk. Kerangka besi penyangga atap yang terpasang menutupi kursi tribun juga tampak miring. Kanopi putih yang berfungsi sebagai penutup area grandstand juga terlihat miring mengikuti besi penyangga yang ambruk ke belakang. Hingga sore ini, belum tampak adanya penanganan dari pihak proyek terkait ambruknya atap grandstand sirkuit Jakarta E-Prix 2022. Sementara itu, Vice Managing Director Organising Komite Jakarta E-Prix 2022 Gunung Kartiko yang ditemui awak media di lapangan enggan berkomentar banyak terkait kejadian tersebut. Oh, kalau itu terkait atap grandstand ambruk, besok saja ya. Besok mau dijelasin, kata Gunung sambil meninggalkan lokasi. Ketua Panitia Pelaksana Jakarta E-Prix Ahmad Saroni mengungkapkan detik-detik atap tribun sirkuit Formula E di kawasan Ancol ambruk. Ia menyebut atap tersebut ambruk akibat adanya angin kencang yang melanda kawasan Ancol, Jakarta Utara pada Jumat 27 Mei 2022 malam. Ia ambruk, ada badai semalam, ucapnya saat dikonfirmasi pada Sabtu 28 Mei 2022.